Oke, jadi mulai sekarang kita itu udah nggak games dulu karena apa? Kita mau fokus memperbaiki pondasi matematika kita atau matematika dasar kita sampai tanggal 9 nanti. Nanti mungkin gamesnya bakalan mulai di sekitar tanggal 10 atau pada saat kita fokus di materi UTBK ya. Pada saat kita fokus di materi UTBK karena apa ya? Karena ya kita tahu sendiri kalau semisal matematika dasar kita nanti bermasalah, takutnya pada saat mengikuti kelas fokus di UTBK-nya nanti bakalan keteteran juga. Jadi nanti gamesnya kita adakan pada saat kelas fokus UTBK itu pun mungkin di hari kedua setiap materi. Karena nanti kan di kelas UTBK itu setiap satu materi ada dua pertemuan. Dan mungkin nanti gamesnya bakalan di pertemuan kedua sebagai bahan evaluasi dari hari pertamanya. Ya, oke mungkin gitu. Jadi kita hari ini sedikit lebih serius tapi tetap santai aja. Bakalan bahas materi yang sangat-sangat penting yaitu aljabar dan semuanya mungkin udah tahu atau udah tidak asing lagi dengan aljabar. Langsung aja kita mulai. Ya, oke. Apa itu aljabar? Jadi sebenarnya aljabar, algebra sama itu biasanya matematika yang memiliki huruf ya, ilmu matematika yang menggunakan simbol atau huruf yang dimana huruf atau simbol itu sebenarnya dia mewakili suatu bilangan ya. Huruf atau simbol pada aljabar itu sebenarnya dia mewakili suatu bilangan. Oke, contoh ya, kita kan belajar aljabar ya. Pengertian Eh, atau bentuk aljabar dulu. Yang pertama kita bakalan mempelajari bentuk aljabar. Pertama ada pengertiannya. Ya, pengertiannya tadi kurang lebih seperti itu, yaitu ilmu matematika yang menggunakan simbol atau huruf untuk mewakili bilangan. Contoh, semisal 2A. 2A itu artinya adalah 2 dikali A. A ini tidak diketahui nilainya, itulah aljabar. Ada suatu huruf yang tidak diketahui nilainya. Ya, atau AB. Nah, AB itu sebenarnya artinya adalah A dikali B. Ya, dia belum diketahui nilainya. Kurang lebih gitu. Nah, selanjutnya di aljabar itu nanti kita tahu yang namanya variabel. Ya, kita tahu yang namanya variabel. Gimana ya? Aku tulis ini aja ya, variabel. Nah, apa itu variabel? Variabel itu dia disebut dengan peubah yang huruf-huruf tadi. Ya, jadi yang huruf-huruf tadi itu disebut dengan variabel. Contoh, 3x ditambah 4y. Oh, sorry, sebelum masuk ke variabel, kalian harus tahu dulu yang namanya persamaan. Ya, kita masuk ke persamaan dulu. Apa itu persamaan? Sesuai dengan namanya, persamaan itu diikuti oleh tanda sama dengan. Ya, contoh, x tambah y sama dengan 8. Inilah contoh persamaan. Ya, persamaan berarti nilai yang ada di sebelah kiri sama dengan nilai yang ada di sebelah kanan. Atau artinya apa? X ditambah Y sama dengan 8. Kita nggak tahu X-nya berapa, Y-nya berapa, pada saat ditambah hasilnya 8. Ada banyak kemungkinan, ya kan? Bisa 2 tambah 6, bisa 3 tambah 5, dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan persamaan. Nilai yang ada sebelah kiri sama dengan nilai yang ada di sebelah kanan. Itu persamaan. Nah, terus yang ketiga, tadi ada yang namanya disebut dengan variabel atau peubah. Ya, apa itu variabel atau peubah? Nah, itulah tadi huruf-huruf yang kita pelajari. Contoh 3x tambah 4y ditambah z itu sama dengan 8. Yang mana yang disebut dengan variabel? Itu yang ini. X, y, dan z. Ya. Jadi variabelnya adalah
X, Y, Z. Atau ada 3 variabel. Di sini, di persamaan ini ada 3 variabel. X, Y, dan Z. Itu disebut dengan variabel. Nah, selanjutnya, ada yang disebut dengan koefisien. Oke, koefisien contohnya 3X tambah 4Y tambah Z sama dengan 8. Yang mana yang disebut dengan koefisien? Koefisien itu adalah 3, 4, dan 1. Nah, kenapa bisa 1? Ya, kenapa bisa 1? Karena Z di sini itu sebenarnya ada 1. Harusnya di sini adalah 1Z. Cuman dia nggak ditulis aja. Ya, harusnya situ tertulis 1. Cuman biasanya kalau 1 itu nggak ditulis dalam bentuk aljabar atau yang ada variabelnya. Karena arti dari 3x adalah 3 kali x. Ya. Arti dari 4y adalah 4 kali y. Nah, arti dari z sama saya dengan 1 kali y atau 1z, sorry, 1 kali z atau 1z. Ya, 1 kali z sama dengan 1z. Oke? Itu sama. Z sama dengan 1 kali z. Ya, gitu. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari koefisien ini? Koefisiennya itu adalah 3, 4, 1. Ada 3 koefisien. Oke, jadi ada 3 ya. Itu kalau variabelnya Z saja berarti sama saja dengan 1Z. Kalau Y saja berarti sama dengan 1Y. Nah, yang terakhir itu ada disebut dengan konstanta. Nah, apa itu konstanta? Jadi konstanta itu angka yang tidak memuat variabel. Contoh, 3x tambah 4y ditambah 5 sama dengan 12. Yang mana konstantanya itu adalah 5. Ya. Jadi itu 5 sebagai konstanta. Nah, jadi ada variabel itu huruf, koefisien itu adalah angka yang melekat di huruf. Ya. Variabel itu huruf, kalau koefisien angka yang melekat di huruf, kalau konstanta angka yang berdiri sendiri atau tanpa variabel. Ya. Jadi koefisien mewakili jumlah variabelnya. Ya, bisa dibilang begitu ya, karena kalau semisal 3x artinya adalah 3 kali x, ya, berarti x-nya ada 3 kali. Ya, kurang lebih seperti itu. Karena dia adalah perkalian. Oke? Nah, selanjutnya, contohnya biar lebih jelas, kalau semisal kita punya persamaan atau bentuk aljabar 3x ditambah y ditambah 5, maka apa yang bisa kita simpulkan? 3 itu adalah koefisien, ya kan? Ini koefisien, x adalah variabel, y juga variabel, dan 5 juga adalah variabel, ya kan? Sampai di sini udah bisa membedakan yang mana variabel, koefisien, sorry, ini bukan variabel, konstanta, waduh. Konstanta. Oke, sorry. Kita sering tipu, guys. Nah, sampai sini kalian udah bisa bedain nggak yang mana variabel, yang mana koefisien, dan yang mana yang disebut dengan konstanta. Kalau udah, kita mau masuk di suku sejenis. Ya, oke. Aman lah ya untuk membedakan konstanta, variabel, dan koefisien. Oke. Nah, sekarang kita bakalan berkenalan dengan yang namanya suku sejenis. Oke, apa syarat dikatakan suku sejenis? Kapan dikatakan suku sejenis? Dan apa tujuan kita mempelajari suku sejenis? Intinya, dalam penjumlahan dan pengurangan aljabar,
kita hanya bisa menjumlahkan dan mengurangkan bentuk aljabar kalau sukunya sama atau sejenis. Jadi kalian harus tahu dulu yang mana yang disebut dengan suku sejenis. Nah, suku sejenis itu dia harus memiliki variabel dan pangkat yang sama. Ya. Jadi ada dua syarat. Yang pertama, variabel dan pangkat ya dia harus sama. Oke. Itu dia harus sama. Pangkat variabel dia sama. Nah, tadi kan kita udah tahu ya yang mana yang disebut dengan variabel. Berarti kalian udah tahu ya. Contoh. Nah, contoh ingat variabel dan pangkat itu harus sama. Kalau semisal saya bilang 5x dan 2x. Nah, ini adalah contoh suku sejenis. Ya, inilah disebut dengan suku sejenis. Kenapa? Variabelnya itu sama-sama x dan pangkatnya ya, pangkat yang dimaksud di sini adalah pangkat variabel ya, pangkat variabelnya. Nah, x-nya ini berpangkat 1, x-nya juga berpangkat 1. Kenapa berpangkat 1? Ya sebenarnya dia itu berpangkat 1, cuman nggak ditulis aja. Ya, kalau semisal pangkat yang nggak ditulis itu berarti dia pangkat 1. Karena kalau kita bilang pangkat 0 karena tidak tertulis, ya itu enggak. Karena kalau yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Jadi sebenarnya pangkatnya ini tuh, atau pangkat variabelnya itu pangkat 1, cuman nggak ditulis aja. Ya, gitu. Kalau semisal bentuknya seperti ini. Jadi ini suku sejenis. Karena apa? Variabelnya sama-sama X dan pangkatnya sama-sama 1. Contoh lagi, 4A kuadrat dan A kuadrat. Apakah ini suku sejenis? Betul, ini juga suku sejenis. Kenapa? Lihat, variabelnya sama-sama A, pangkatnya juga sama-sama 2. Ya, pangkatnya juga sama-sama 2. Nah, terus, apalagi bentuk suku sejenis, banyak sih ya. Coba kalau semisal 2A pangkat 2B dan 5A pangkat 2B. Apakah ini suku sejenis? Pertama, cek variabelnya. Variabel A. Oke, di sini juga ada variabel A. Apakah pangkatnya sama? Oke, A-nya sama-sama berpangkat 2. Oke, sama. Cek B-nya. Di sini ada B, di sini juga ada B. Apakah pangkatnya sama? Oke, pangkatnya sama-sama 1 atau nggak tertulis. Berarti ini juga suku sejenis. Ya, itu yang disebut dengan suku sejenis. Nah, kalau semisal 2A kuadrat B dan 5AB. Oke, kalau bentuknya seperti ini, ya, ini tidak termasuk suku sejenis. Kenapa? Variabelnya sama-sama A, tapi di sini A-nya pangkat 1, sedangkan A-nya di sini pangkat 2. Maka apa? Dia tidak sejenis karena pangkatnya berbeda. Ya, walaupun B-nya sama-sama berpangkat 1. Oke? Itu adalah konsep dari suku sejenis. Sampai sini bisa dipahami atau ada yang belum paham apa yang dimaksud dengan suku sejenis? Oke, bisa ya? Nah, Alhamdulillah, Bang. kalau semisal kalian udah paham suku sejenis, sekarang kita akan masuk di penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Ya, kita lanjut di bawah aja. Nah, kalau semisal kalian udah paham suku sejenis, maka ya menurutku penjumlahan dan pengurangan itu sudah cukup mudah karena menjumlahkan dan mengurangkan aljabar dia harus suku sejenis. Dan cara menjumlahkan dan mengurangkannya ya sama seperti menjumlahkan atau mengurangkan
operasi bilangan pada umumnya seperti di hari pertama yang kita pelajari, ya. Contohnya gini, ya. Contoh, eh, 3x ditambah 3y ditambah 3 ditambah 5x ditambah 5y ditambah 5. Nah, pertama kita cek yang sama dulu. Karena kita lihat di sini ada variabel x, maka selesaikan variabel x dulu, ya. 3x ditambah 5x itu adalah 8x, ya kan? 8x. Terus apalagi 3y ditambah 5y berarti dia adalah 10y. Lalu apalagi 3 ditambah 5 itu adalah 8. Oke, gitu aja, ya. Nanti kalau ini mau, kalau dia bentuk persamaan bisa disederhanakan ya, cuman ini cukup. Iya, 3 tambah 5 8 ya, sorry. Oke, 8y. Oke, thank you. Nah, 8y. Terus selanjutnya contoh 9AB dikurang 7AB. Berarti ini adalah ya 2AB. Kalian langsung kurangkan aja karena dia variabel dan pangkatnya sama. Oke, gitu. Hmm, lagi ya? Iya, kayaknya gitu aja sih. Mari kita contoh-contoh aja ya. Oke, gimana kalau gini? 5A kuadrat dikurang 3AB ditambah 4E2AB. Sorry, sorry. Sorry guys. Ya, ini kita sering lupa nulis ya. 5A kuadrat kurang 3AB tambah 4B kuadrat ditambah minus 8A kuadrat ditambah 5AB ditambah B kuadrat. Nah, kalau semisal seperti ini, karena ini ada dalam kurung, ini yang orang sering terkecoh ya. Ya, kalau semisal kalian terkecoh, ini jangan sampai kegocek. Perhatikan tanda. Yang pertama, lihat dulu yang sama. Nah, ini kan yang sama ya. Ini sama. 5A kuadrat ditambah negatif 8A kuadrat. Ya kan? Berarti kita tulis 5A kuadrat dikurang 8A kuadrat. Ya kan? Ya, jangan sampai salah. Terus, min 3AB sama 5AB. Min 3AB ditambah 5AB. Berarti itu menjadi 2AB. Ya kan? Nah, terus 4B kuadrat ditambah B kuadrat. Itu menjadi 5B kuadrat. Ingat, 4 ditambah 1 ya. Itu B kuadrat artinya 1B kuadrat. Jadi 4 tambah 1 jadi 5B kuadrat. Oke, selesai. Ya, gitu. Satu lagi, pengurangan. Nah, ini pengurangan yang paling sering kegocek. Kalau semisal bentuknya seperti ini, 7A kuadrat B eh, oh ya, ini belum selesai ya. Sorry, kita belum kurangkan. 5A kuadrat kurang 8A kuadrat. Harusnya aku langsung tulis saja ya. Ini adalah minus 3A kuadrat. Ya, 5 kurang 8 itu minus 3. Ya, langsung aja. Biar lebih gampang. Ya, tadi rencana aku mau jabarkan satu-satu, tapi biar lebih cepat langsung aja. Iya, sorry. Kayaknya malam ini kita eh, banyak typonya ya. Oke, maaf. Lanjut. Eh, ya, tapi seneng sih kalian eh, kalian berani komen di chat. Intinya kalian berarti paham lah ya. Berani speak up.
Oke, lanjut. 7A kuadrat B ditambah AB dikurang 3AB kuadrat dikurang 3A kuadrat B dikurang 5AB ditambah AB kuadrat. Ya. Nah, kalau semisal ada bentuk seperti ini, just info aja. Kalau semisal minus 3AB kuadrat, artinya sebenarnya adalah minus 3 kali A kali B kuadrat. Ya. Cuman B kuadrat ini sebenarnya bisa dipecah lagi menjadi minus 3 kali A kali B kali B. Karena apa? B kuadrat artinya adalah B dikali B. Yaitu artinya. Kalau semisal bentuk aljabar seperti ini. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita operasikan yang memiliki atau suku sejenis ya, yang memiliki suku yang sama, suku sejenis. Ini kan sama-sama A pangkat 2 sama B pangkat 1. Ini juga A pangkat 2 sama B pangkat 1. Berarti langsung aja 7A kuadrat B dikurang 3A kuadrat B. Ya, langsung. Terus sekarang ini ada A dan B, ini juga A dan B. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ini kan kita tambah AB dikurang minus 5AB. Bentuknya gini, AB dikurang minus 5AB. Ya, jangan sampai kalian langsung mengurangkan AB dikurang 5AB. Enggak. Lihat, AB dikurang minus 5AB. Berarti menjadi nanti AB ditambah 5AB, bukan dikurang tapi menjadi tambah karena minus dengan minus, ya. Gitu. Nah, terus minus 3AB kuadrat dengan AB kuadrat. Berarti kita lihat dulu, oh ini kurang ya. Minus 3AB kuadrat dikurang AB kuadrat, ya. Dikurang AB kuadrat. Oke, kita selesaikan. Ini kan 7 kurang 3, 4 A kuadrat B. Terus AB ditambah 5AB berarti menjadi 6AB. Terus minus 3 dikurang AB atau minus 1AB ya. Ini ada minus 1 cuman nggak ditulis saja. Berarti minus 3 kurang 1 menjadi minus 4AB kuadrat. Ya. Jadi itu hasilnya. Oke, aman ya untuk penjumlahan dan pengurangan. Atau ada yang masih belum dipahami, silakan nanti boleh ditanyakan. Oke, paham. Oke, kita lanjut ya. Sekarang apa guys? Ada masalah? Oh iya, ini saya ada mau tambahan dikit, just info aja. Kalau dia bentuk soal cerita, ya, kalau dibilang kurangkan A dari B, ini penting. Kalau A dari B, itu berarti B dikurang A, ya. Itu ditulis B dikurang A. Kurangkan A dari B, berarti B dikurang A. Terus yang kedua, kurangkan A oleh B. Nah, kalau A oleh B, itu nanti ditulis A oleh B. Ya, ini perbedaan A dari B sama A oleh B. Takutnya nanti ada di latihan. Oke. Setelah penjumlahan dan pengurangan, kita
masuk dulu di hmm, apa ya? Pembagian dulu. Ya, karena perkalian nanti ada banyak. Jadi yang ketiga itu pembagian. Nah, kalau pembagian yang perlu kalian perhatikan itu adalah pangkat. Ya, yang perlu diperhatikan itu pangkat. Perhatikan sifat A pangkat M dibagi dengan A berpangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Oke? Atau sama juga dengan A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Nah, ini sifat yang penting di pembagian. Nah, maksudnya gimana? Kita coba kasih contoh. Iya, ini betul ya. Ini mirip dengan sifat eksponen, cuman khusus untuk pembagian. Contoh, 4 pangkat 5 dibagi dengan 4 pangkat 3, maka dia akan menjadi 4 pangkat 5 kurang 3, yaitu 4 pangkat 2, atau sama dengan 16. Ingat, syaratnya itu variabelnya harus sama. Sorry, koefisiennya ya. Nah, koefisiennya dia harus sama. Kalau semisal koefisiennya aljabar masuk PKPM, semuanya bisa. Ya, semuanya masuk kok. Oke, sorry guys, tadi udah bener ya, variabel nanti variabelnya itu harus sama, baru boleh kita bagi. Kalau misal variabelnya atau huruf-hurufnya, intinya kalau yang mau kalian selesaikan itu, ya kita harus cari yang sama. Kalau pembagian, yang bisa dibagi itu nanti akan saling membagi habis kalau sama ya. Kalau misal A per A itu jadi satu. Ya, kalau B per B juga jadi satu. Oke, biar lebih jelas, kita coba kasih contoh. 18 A pangkat 3 dibagi 6A. Nah, ini kan kita lihat, pertama kalian bagi dulu 18 bagi 6. Ya. Atau gini, biar lebih jelas, kalian bisa pecah-pecah dulu ya. Kalian bisa pecah menjadi, ini kan artinya apa tadi? 18 kali A pangkat 3 dibagi 6 kali A. Ya kan? Itu tadi artinya kalau misal ada bentuk seperti ini berarti 18 kali A pangkat 3, atau dipecah lagi menjadi 18 kali A kali A kali A. Ya gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau seperti ini, kalian bisa bagi ini dulu ya. Kalian bisa bagi 8 bagi 6. 8 bagi 6 itu kan 18 bagi 6 itu 3 ya. 18 bagi 6 3. Nah, terus A pangkat 3 dibagi A pangkat 1 berapa? Ya, gitu. Jadi kita buat aja 18 bagi 6 dikali A pangkat 3 dibagi A pangkat 1. Ya, berarti 18 bagi 6 kan 3. Dikali A pangkat 3 kurang 1. Ya, berarti itu menjadi 3 kali A pangkat 2. Ya, jadi jawabannya adalah 3A pangkat 2. Oke, gitu. Jadi kita selesaikan masing-masing. Enggak usah deh, gini aja. Oke, itu. Intinya kalian fokusnya di yang ada variabel. Kalian fokus di yang ada variabelnya. Ya, karena nanti koefisien yang di depannya itu mengikut aja. Ya kan? 18 bagi 6 sama A pangkat 3 bagi A pangkat 1. Ingat, kalau pembagian itu pangkatnya dikurang. Ya, pembagian pangkatnya dikurang dengan syarat variabelnya harus sama. Ini sama-sama A, makanya bisa. Kalau nanti nggak sama-sama A, ya dia nggak bisa. Oke.
Oke, paham? Sampai sini bisa dimengerti. Oke, itu pembagian ya. Intinya pembagian cukup simpel. Oh ya, ini juga penting, contoh lain dalam pembagian kalau bentuk aljabar, karena ini tuh kalau bentuknya seperti ini lebih ke eksponen ya. Nanti eksponen kita lebih lanjut. Contohnya seperti ini. 6Y ditambah 8 dibagi 2. Nah, ini kalau bentuknya seperti ini, dia sama saja dengan 6Y per 2 ditambah 8 per 2. Ini sama, ya kan? Bentuk pecahan gitu ya. Nah, berarti apa? Ini bisa kita bagi, ya. 6 bagi 2 kan 3. Berarti ini 3Y ditambah 8 bagi 2 adalah 4. Kak, kalau itu 18 bisa dibagi 6, kenapa yang 4 enggak dibagi sama 4 juga? 4 dibagi sama 4 juga. Oh, enggak, beda. Ini tadi 4 dengan 4 karena dia bentuknya udah mirip dengan A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, kalau yang ini adalah koefisien, sedangkan ini variabel, ya, hanya variabel. Sedangkan kalau semisal yang ini tuh bisa dibilang ini adalah variabel A. Ini dia variabel A, ya. Karena gini, model soal ini sebenarnya kalau kita pecah menjadi 18 kali A pangkat 3 dibagi 6 kali A, ya. Nah, kan tadi kalau kita mau buat ini kan menjadi 18 bagi 6 sama A pangkat 3 dibagi A, ya kan? Nah, sedangkan yang ini 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3, kenapa langsung 4 pangkat 5 kurang 3 sama dengan 4 pangkat 2? Karena penjabarannya sebenarnya gini, 4 pangkat 5 artinya adalah 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 dibagi 4 pangkat 3 artinya adalah 4 kali 4 kali 4. Ini kan bisa kita coret ya, 1, 2, 3. Maka bersisa 4 kali 4 atau 4 pangkat 2. Nah, makanya itu tadi kita langsung kurang. Beda halnya dengan ini, ya. Kalau semisal kita mau jabarkan, ini menjadi apa? 18 kali A kali A kali A dibagi, ya, dibagi 6 kali A. Berarti apa? 18 bagi 6 kan ini habis ya. Ini bersisa 3. Ini habis dengan ini. Berarti bersisa apa? 3 kali A kali A atau 3A pangkat 2. Ya gitu, penjebarannya gitu, biar lebih jelas. Ini tadi yang nanya ya. Oke, gitu. Itu penjebarannya sebenarnya. Jadi kalian bisa jabarkan aja. Ya kan 18 A pangkat 3 artinya A pangkat 3 itu A-nya ada 3 kali. Ya, gitu. Ya, gitu. Oke, kita lanjut. Oke, yang ini tadi paham. Yang kita pecah seperti ini, pembagian yang kita pecah seperti ini. Ya. Oke, contohnya juga mungkin seperti ini. 4Y kuadrat dikurang 10Y dibagi 2Y. Nah, berarti ini kita bisa pecah menjadi 4Y kuadrat per 2Y dikurang 10Y per 2Y. Ya. Berarti apa? 4 dibagi 2 itu kan 2. Y kuadrat dibagi Y. Ya, berarti Y kuadrat dibagi Y artinya Y kuadrat Y pangkat 2 kurang 1. Oke? Atau menjadi Y. Pangkatnya kita kurang. Kalau pembagian itu pangkatnya dikurang. Oke? Atau biar lebih jelas, kalian bisa jabarkan seperti tadi. Y kali Y per Y. Y-nya habis. Ya. Dikurang 10 bagi 2 itu 5. Ya. Langsung aja 5Y. Berarti
Sorry, Y-nya habis ya, berarti 2Y kurang 5. Menjadi 2Y kurang 5. Oke? Itu untuk pengurangan. Sampai sini bisa dimengerti untuk pembagian. Aman, untuk pembagiannya aman. Aman, Kak. Oke, oke gitu ya. Nah, sekarang perkalian yang cukup panjang karena nanti ada dua macam sih. Pengurangan kasih contoh lagi. Yang mana? Pengurangan yang mana dulu? Nanti ya contohnya nanti lagi. Setelah materi clear semua, kita bakalan fokus contoh soal. Kita clearkan dulu. Perkalian dulu ya. Baru contoh lagi. Pertanyaannya disimpan dulu. Semuanya pertanyaannya disimpan kalau nggak sempat, tapi kalau sempat boleh langsung ditanyakan. Perkalian. Perkalian sebenarnya ada banyak ya, cuman kalau kalian udah tahu, nggak terlalu banyak sih. Paling yang penting pertama, kalau semisal 6 kali Y, itu kan 6Y, ya tadi udah ya. Kalau semisal minus 3 dikali M, berarti minus 3M, ya gitu. Terus kalau minus X dikali 7, ya minus 7X. Kalau semisal M dikali M. Nah, kalau pembagian tadi, kalau pangkat atau variabelnya sama, nanti pangkatnya dikurang. Nah, kalau semisal perkalian, itu pangkatnya di jumlah. Ya, M kali M kan itu menjadi M kuadrat. Kenapa M kali M menjadi M kuadrat? Karena sebenarnya pangkatnya di jumlah. Ya, ini pangkat 1, ini pangkat 1. Pangkatnya di jumlah, jadi M pangkat 2. Ya, makanya sifat yang kelima berdasarkan sifat eksponen, ada sifat A pangkat M dikali A pangkat N adalah A pangkat M plus N. Jadi perkalian itu kalau semisal variabelnya sama, nanti pangkatnya di jumlah. Tapi variabelnya harus sama. Ya, gitu. Nah, bagaimana kalau semisal bentuknya 3M dikali 2M? Berarti kalian kali dulu. 3 kali 2 dikali M kali M. Ya, 3 kali 2 itu 6, M dikali M adalah M kuadrat. Berarti jawabannya adalah 6M kuadrat. Ya, oke. Nah, contoh yang ketujuh, kalau semisal minus 5X dikali 3X, berarti apa? Ya udah, kalikan aja dulu koefisiennya. Minus 5 kali 3 dikali X kali X. Berarti minus 15 kali X pangkat 2. Atau minus 15 X pangkat 2. Ya, gitu aja untuk perkalian. Kalau pembagian pangkatnya dikurang dengan syarat variabelnya sama, kalau perkalian ya pangkatnya di jumlah dengan syarat variabel yang sama. Oke, bisa? Oke, aman ya, semoga. Nah, sekarang ada yang disebut dengan perkalian istimewa. Nah, ini sesuai dengan namanya ini istimewa. Jadi yang pertama, sebenarnya ada disebut dengan bentuk distributif. Ya, ada bentuk eh, distributif yang pertama. Nah, bentuknya gimana? A dikali B ditambah C itu sama dengan AB ditambah AC. Kak, kalau variabelnya beda gimana? Itu langsung dikali ini. Oh, belum ada ya contoh yang variabel berbeda. Oke, ini langsung kali aja. Contoh 6X dikali 3Y. Berarti 6 kali 3 lalu X kali Y. Berarti 18XY.
Langsung aja 18xy. Ya, 18xy. Contoh lagi. Ya, intinya seterusnya seperti ini. Minus x sama yang variabelnya beda, tapi di pembagian gimana, Kak? Itu juga sama ya. Kalau semisal variabelnya beda, ya udah nggak bisa dibagi. Kayak sama dengan perkalian, kalau variabelnya beda, ya udah langsung xy. Kalau x pangkat 3 kali x pangkat 3 itu x pangkat 6, betul. Intinya kalau variabelnya sama, pangkatnya dijumlah. Contoh, x pangkat 5 dikali x pangkat 2. Ini langsung jumlah aja. X pangkat 7. Ya, pangkatnya langsung kita jumlahkan. Oke, gitu. Nanti kita kasih studi kasus lagi ya. Kita selesaikan dulu. Bentuk distributif yang pertama, ini juga sebenarnya bentuk pemfaktoran ya. Ini juga bentuk pemfaktoran. Nah, dari mana A, B, dan AC? Sebenarnya dari sini. Ya. Ini kita kali. A dikali B adalah AB, lalu A dikali C adalah AC. Asalnya dari situ. Ya. Terus bentuk yang kedua, A dikali B kurang C menjadi AB kurang AC. Asalnya juga sama. A dikali B adalah AB, A dikali minus C adalah minus AC. Ya, gitu. Untuk sifat distributif. Nah, gimana kalau semisal ada 3, ya? A dikali X tambah Y tambah Z. Ya, caranya sama. Kalian kali satu-satu. A dikali X itu adalah AX. A dikali Y adalah AY. Lalu A dikali Z adalah AZ. Ya, gitu. Untuk cara uh, bentuk distribusi, so, kita kali masuk atau kali pelangi, terserah namanya gimana. Biasa disebut kali masuk, kali pelangi, ya bentuknya seperti itu. Oke, bisa. Contoh, ya contohnya 3Y dikali 2Y tambah 5. Ya. Berarti apa? Ya kita kali 3Y kali 2Y. 3 kali 2 6 kan? Y dikali Y itu adalah Y kuadrat. Lalu 3Y kali 5 berarti 5 kali 3 15 ya. Y. Oke, itu untuk bentuk distributif. 6Y kuadrat tambah 15Y, betul. Oke, bisa. Nah, biar nggak kepisah, kita sambung di samping aja. Yang B itu adalah perkalian 2 suku 2. Ya, 2 suku 2. Oke, perkalian 2 suku 2. Ya. Perkalian 2 suku 2, contohnya yang pertama, A ditambah B dikali C tambah D itu sama dengan, sebenarnya ini dia akan menjadi gini. A C tambah D ditambah B C tambah D. Ya, jadi asalnya dari mana? A kali C itu AC, A kali D itu AD. Ini sebenarnya eh, bentuknya bisa dijabarkan lagi menjadi AC ditambah AD ditambah BC ditambah BD. Nah, cara kalinya gimana? Kalian mulai dari sini. A kali C itu AC, A kali D itu AD, ya. Nah, AC ditambah AD itu sama dengan A kali C tambah D. Ini sama sebenarnya, ya. Cuman kita jabarkan aja. Oke. Jadi tadi yang pertama itu adalah AC, A kali C, A kali D. Sama ya, A kali C, A kali D. Nah, terus yang kedua, ini lagi B kali C, ini kan B kali C, lalu B kali D. Ya, ini B kali D. Oke.
Cara kalinya gitu. Jadi yang pertama ini dulu. A kali C itu adalah AC. A kali D adalah AD. B kali C, BC. B kali D, BD. Oke, gitu. Untuk cara pelangi. Ya, kali pelangi. Ya, ini namanya kali pelangi atau kali masuk. Ya, terserah itu namanya Pak. Terus, atau kalau bentuk pengurangan, A kurang B dikali C tambah D. Sebenarnya sama ya. Nanti menjadi A kali C tambah D dikurang B kali C tambah D. Atau AC AC tambah AD kurang BC kurang BD. Asalnya dari mana? A dikali C itu adalah AC, A dikali D adalah AD, minus B ya, ini minus B. Minus B dikali C adalah minus BC, minus B dikali D adalah minus BD. Oke, itu untuk cara kalinya. Oke, bisa. Nah, selanjutnya bagaimana? Contoh dulu deh biar kalian lebih paham. Contoh 3x ditambah 5 dikali x kurang 4. Ya, berarti apa? Ya, ini menjadi 3x kali x, berarti 3x kuadrat, ya kan? 3x kali minus 4, berarti minus 4 kali 3 kan minus 12 ya, berarti minus 12x. Lalu 5 kali x, berarti 5x. 5 kali minus 4, berarti minus 20. Kak, itu yang BC sama BD kenapa nggak positif? BC dan BD kenapa nggak positif? Karena di sini minus B. Ya, minus B. Ingat perkaliannya tadi, minus B kali C minus BC. Minus B kali D minus BD. Ya, sama halnya dengan minus 2 kali 3 menjadi minus 6. Sama dengan ini. Minus B kali C menjadi minus BC. Ya, oke. Nah, lanjut. Ini kita operasikan yang sama. 3x kuadrat minus 12 tambah 5. Berarti minus 7x kurang 20. Oke, selesai. Ya, gitu. Intinya kalian kalikan aja. Kalau perkaliannya benar, ya itu pasti benar. Ya. Terus yang C, ada bentuk kuadrat. Nah, bentuk kuadrat, ya ini sama sebenarnya. A ditambah B kuadrat artinya adalah A tambah B kali A tambah B. Sekarang kalian kali seperti yang di atas tadi. Dia nanti menjadi A kuadrat kurang 2AB ditambah B kuadrat. Nah, cara kalinya sama ya. Nanti menjadi A kali B kali A, B kali B. Ya, betul. Ini selisih kuadrat ya. Terus A kurang B kuadrat. Nah, sama. Menjadi A kurang B kali A kurang B. Sorry, ini positif ya. Di sini positif. Karena semuanya positif. Ya, plus ya. Itu plus. Ini menjadi A kuadrat kurang 2AB plus B kuadrat. Nah, di sini baru positif. Sorry, di sini yang baru negatif. Caranya juga sama ya. A kali minus B kali A, minus B kali minus B. Oke, gitu untuk perkalian istimewa. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Bang, Aman ya? Kita mau masuk di bentuk pemfaktoran. Nah, ini pemfaktoran yang agak panjang, agak banyak. Cuman nggak terlalu sering kepake sih. Kalau di UTBK paling di beberapa kasus aja. Jadi kalian cukup tahu. Mungkin teman-teman yang
tadi udah masuk di Zoom waktu pecahan, kita kan mempelajari faktor persekutuan terbesar. Kita udah mempelajari pemfaktoran ya. Dan udah tahu secara tidak langsung apa itu pemfaktoran. Kak, Oke, kenapa? itu harusnya yang min B kuadrat yang dalam kurung itu satunya plus gak, Kak? Itu kan jadi A min B-nya jadi 2 tuh, ada 2. Satunya harusnya plus gak? Soalnya kalau itu dikali dua-duanya jadinya A plus B kuadrat. Yang ini, Iya. Iya. oke. Yang masalahnya di sini ya. Enggak, yang dalam kurung kali yang dalam kurung, yang masih dalam kurung. Yang ini. A min B, ya, A min B. Itu salah satunya harusnya ada yang plus gak? Harusnya. Maksudnya plus. Sorry, aku nggak yang plus. Harusnya gitu A min B dalam kurung A min B dikali dikali dalam A kurung A plus B. Nah. Karena kalau A min B dikali A min B hasilnya tuh A A plus B kuadrat, bukan A min B Oh, kuadrat. oke. Coba kita jabarkan ya. Coba kita jabarkan dulu. Nah, biar lebih jelas. Wait, kita buktikan sama-sama. A dikali A itu kan A kuadrat ya. Terus A dikali min B itu adalah min AB. Terus min B kali A itu bukan adalah min. hasilnya, Kak. Aku maksudnya sorry, aku nggak nangkap pertanyaannya. Ulang dulu. Kan gini Kak, ini Ini kan dulu. gini Kak, kan kan itu sebelumnya kan A Nah. min B kuadrat ya. kan itu sebelumnya A min B kuadrat. Nah, kalau itu Nah. dijabarin lagi jadi A min B kuadrat dikali A plus B kuadrat. A plus B. No. A min B No. dikali A plus B. Kan A kuadrat itu artinya A kali A ya. Betul nggak? Betul ya? A kali, kalau gini, 2 kuadrat artinya adalah 2 kali 2. Betul nggak? Betul, Kak. Nah, kalau A kuadrat artinya A kali A. Betul nggak? Betul itu. Nah, berarti kalau A kurang B kuadrat artinya adalah A kurang B kali A kurang B. Betul nggak? Iya, maksudnya A min B dikali Enggak. A plus B. Soalnya kalau A min B dikali A min B itu hasilnya A plus B kuadrat yang di awal. Oke, ini makanya plus B gini. kuadrat. Kita clearkan dulu. A min B kuadrat sama dengan A min B kali A min B. Betul nggak? Yang pertama itu dulu pertanyaannya. A min B kuadrat sama dengan Betul, Itu yang betul, salah. Kak. Itu Betul. yang A min salah, B. Kak. Betul? Itu yang Setuju? salah. Setuju nggak? Salah. Ini kita Itu setuju. yang kami interupsi, Betul, Kak. Kak. Oke, setuju ya. A min B kuadrat sama dengan A min B kali A min B. Oke? Maaf, Kak, itu yang kami interupsi, Kak. Itu yang kami Menurut salahin. kami salah. Menurut kami salah. Nah, oke. Yang pertama kita harus sepaham dulu A min B kuadrat itu artinya adalah A min B kali A min B. Setuju nggak? Atau ada yang nggak setuju? Setuju ya? Setuju. Setuju Kak, setuju banget. Nah, oke. Nah, kalau udah setuju, ya udah, ini kita selesaikan aja. Ya, kita selesaikan. A dikali A itu kan A kuadrat. A dikali min B itu adalah min AB. Min B kali A itu adalah min AB. Nah, min B dikali min B itu adalah positif B kuadrat. Makanya dia menjadi A kuadrat kurang 2AB plus B kuadrat. Ya, tetap sama kan? Tadi maksudnya itu mungkin kamu yang ini ya, ada sifat A kurang B dikali A plus B, nanti dia menjadi A kuadrat kurang B kuadrat. Ini sifat selisih kuadrat. Memang betul, ada yang sifat seperti ini. Cuman dia beda, ini sama ini beda. Ya. Oke, paham nggak? Jadi ini beda ya. Beda A kurang B kuadrat sama A kuadrat kurang B kuadrat. Ini beda. Oke, dari perbedaannya dilihat dari sini. Kalau misal A kuadrat kurang B kuadrat ini, kalau A kurang B kuadrat yang ini.
Oke? Bisa? Oh Oke ya, ya, bisa. nggak apa-apa guys. Nggak apa-apa. Kalau misalnya ada pendapat yang berbeda, nggak apa-apa. Nanti kita bisa clearkan bersama. Ya, kita sama-sama belajar. Oke? Nggak apa-apa. Ya. Aku malah senang. Tadi aku juga sempat sedikit ini apa? Aku takut salah memberikan ilmu. Ya. Ya, tadi aku juga sempat ini agak ini sedikit karena takutnya aku salah memberikan ilmu, tapi mungkin kita ada sedikit berbeda pendapat aja. Tapi nggak apa-apa ya. Yang penting bisa dipahami. Oke? Aman ya? Oke. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Jadi beda. Ya, tapi bagus ya teman kalian berarti udah sampai di sifat ini. Berarti udah pelajari. Ini sifat selisih kuadrat. Oke, lanjut. Persamaan pemfaktoran. Nah, tadi ya buat yang teman-teman masuk di kelas pecahan tadi, kita udah tahu apa sih itu pemfaktoran, ya. Jadi pemfaktoran, contoh, kalau semisal 6, itu dia bisa dihasilkan dari 1 kali 6 dengan 2 kali 3. Nah, nanti angka-angka yang ini, itulah faktor dari 6. Ya. Faktor dari 6. 1, 2, 3, 6 itu faktor dari 6. Kita pindahkan ke bawah. Nah, ini adalah faktor dari 6. Oke, itulah pemfaktoran. Contoh lagi, 25. 25 itu bisa dibentuk dari 1 kali 25 sama 5 kali 5. Nah, angka-angka yang di sini 1, 5, dan 25 itulah faktor dari 25. Atau bisa dibilang 25 ini habis membagi ke sini. Karena 25 habis dibagi 1, ya. 25 habis dibagi 5, 25 juga habis dibagi 25. Itulah disebut dengan pemfaktoran ya, atau faktorisasi. Oke? Nah, sekarang kita akan masuk di bentuk yang pertama. Ya. Kita akan masuk di bentuk yang pertama, yaitu ada yang disebut dengan bentuk distributif. Ya. Jadi bentuk distributif itu kebalikan dari bentuk perkalian ini. Ya, kebalikan. Ya, kebalikannya. Jadi kalau semisal ada bentuk AB ditambah AC, itu bisa kita faktorkan menjadi A dikali B tambah C. Ya, ini bentuk pemfaktorannya. Karena kalau kita kali, ya nanti hasilnya sama. Ya, itulah bentuk pemfaktoran ini kita faktorkan atau kita keluarkan nilai yang sama. Ya, kita keluarkan nilai A. Kita keluarkan nilai yang sama. Nah, contoh lagi, kalau semisal AB dikurang AC, itu artinya adalah kita keluarkan nilai yang sama yang A, lalu kita kali B kurang C. Karena kalau kita kali, nanti kembali ke bentuk yang sama. Ya, yang dimana A-nya itu dia adalah faktor suku aljabar yang sama. Ya, A ini adalah faktor yang sama karena A-nya kan sama ya. Makanya A-nya kita keluarkan. Ada cara cepat pemfaktoran nggak ya? Cara pagar. Pagar itu tadi kita ajarkan untuk menemukan FPB ya. Jangan dibawa-bawa dulu karena beda ya. Nanti beda. Kalau cara pagar-pagar tadi kita cara cepat buat cari FPB dan KPK ini berbeda. Tadi samanya hanya di pemfaktoran aja ya, atau faktorisasi. Ya, lebih ke faktorisasi aja, ke faktor. Nah, itu dia sama di situ aja ya. Iya, betul, manipulasi aljabar boleh. Ya, ini kita main-main aljabar ya. Contohnya, contoh 12M kuadrat ditambah 9M. Oke, bagaimana kita keluarkan? Kita cari faktor dari 12 dan 9. Ya, itu kan bisa 3M. Ya, kita keluarkan 3. Kenapa kita keluarkan 3?
Karena 3 ini adalah suatu bilangan yang bisa dibagi 12, bisa dibagi 9. Ya. Jadi 3. Kenapa M kita keluarkan? Karena M di sini juga sama. Lalu kita kali 3M dikali berapa supaya hasilnya 12M kuadrat, yaitu dikali 4M. Ya. Terus 3M dikali berapa supaya hasilnya 9M, yaitu dikali 3. Nah, coba kalian kali masuk. 3M kali 4M itu adalah 12M kuadrat. 3M kali 3 adalah 9M. Nah, sama. Jadi dia harus sama ya. Setelah difaktorkan itu harus sama. Kalau berbeda berarti cara memfaktornya kalian ada yang keliru. Kalau semisal salah, ya, dia harus betul-betul sama. Itulah yang disebut dengan penfaktoran. Ya, ini kita faktorkan. Jadi apa? Kalian harus cari tahu dulu faktor dari 9 dan 12. Atau yang bisa habis dibagi 9, habis juga dibagi 12, yaitu 3. Makanya 3-nya kita keluarkan. Ya, kurang lebih gitu. Ya, cuman ini jarang kepake, tapi kita nggak tahu sih, tapi kalau di UTBK aku lihat jarang ya, nggak ada yang pure aljabar seperti ini. Tapi ilmunya penting ya, ilmu aljabarnya yang penting, karena hampir semua mengerjakan soal itu aljabar kepake. Oke. Nah, ini baru yang mau kita Kak, ini PK atau PM ya? Gabung. Ini matematika dasar, gabungan PK dan PM. Jadi nanti ilmunya, jadi gini guys, tujuan mempelajari matematika dasar itu untuk mempelajari PK dan PM. Jadi nanti aljabar bisa masuk ke PK, bisa masuk ke PM. Aljabar masuk ke PK, contoh fungsi kuadrat, fungsi, itu semuanya ada aljabar. Persamaan linear, SPLTV, SPLDV itu punya aljabar. Terus penalaran matematika, soal-soal penalaran diubah ke bentuk matematika aljabar, ya. Ya, catatan dikirim semua kok. Mau contoh lagi? Bentar. Banyak sih. Nanti aku udah punya buat teman-teman yang tadi udah ikut, mungkin lihat ya. Kalau soal pecahan tadi ada 100 soal, nanti aljabar juga semoga ada 100 soal juga deh. Oh ya ada, ya. Buku kita tadi baru sampai, guys. Ya, kita tadi ada beli buku, ini baru sampai. Nah, ya ini ada 100 soal, nanti aku share deh. Kalian bisa kirim di grup, soalnya juga ada kunci jawabannya juga, udah ada. Jadi kalian bisa kerja, contohnya ada di situ semua. Ya, kita jelaskan materinya dulu, kita clearkan materinya dulu, oke? Nah, lanjut. Yang kedua, itu ada bentuk selisih kuadrat. Nah, ini yang tadi ditanyakan sama teman kita, ya, bentuk selisih kuadrat. Nah, di sini yang tadi kita ada punya perbedaan. Jadi yang dimaksud teman kita tadi itu yang ini, A kuadrat dikurang B kuadrat, itu sebenarnya berasal dari A tambah B dikali A kurang B. Ya, ini bentuk selisih kuadrat. Oke. Contohnya, kalau semisal kita punya 25 Y kuadrat dikurang 9, nah, sebenarnya ini kan 25 berasal dari 5 pangkat 2 ya. Berasal dari 5 pangkat 2. 9 berasal dari 3 pangkat 2. Ya kan? Ini 3 pangkat 2. Maka apa? Ini kita bisa jabarkan menjadi 5Y ditambah 3 dikali 5Y dikurang 3. Ya. Nah, nantinya kalau kalian kali itu harus sama dengan yang ini. Kalau semisal dia tidak sama, ya berarti kita ada yang keliru. Ya, gitu. Itu bentuk selisih kuadrat. Oke. Cuman yang paling penting itu kalian tahu ini dulu, karena nanti ini cukup sering kepake. Ya. A tambah B kali A kurang B. Nah, dan juga kalau memfaktorkan itu sebenarnya harus banyak latihan soal dan insting ya. Karena mau kita buat seperti ini, biasanya kalau kalian udah terlatih, udah banyak latihan, bakalan kepikiran, oh, yang dikalikan ini dengan ini hasilnya ini ya. Yang dikali ini dengan ini hasilnya ini.
biasanya seperti itu. Kalian harus mencoba. Nggak bisa langsung, oh, kalau semisal bentuknya 25 pasti 5. Oh, enggak ya. Nanti kalian lihat lagi. Karena bisa jadi nanti di sini itu bukan bentuk kuadrat. Ya, bisa jadi nanti ada yang bukan bentuk kuadrat. Jadi nanti kalian banyak latihan soal aja. Terus, apa lagi ya? Soalnya banyak sih. Kuadrat sempurna. Bentuk kuadrat sempurna. Contoh, tadi udah kita jelaskan di atas. Nah, ini juga sama ya, yang di atas sudah. Jadi, kalau bentuk perkalian, sebenarnya kebalikan dari bentuk pemfaktoran. Nah, ini kan tadi kita bentuk perkalian kuadrat ya. Ya. Nah, sekarang kita ubah ke bentuk kuadrat sempurna. Terus A kuadrat kurang 2AB ditambah B kuadrat sama dengan A kurang B kuadrat. Oke, pertanyaan bagus. Kalau A kuadrat tambah B kuadrat gimana? A kuadrat tambah B kuadrat itu sebenarnya sama dengan A tambah B kuadrat dikurang 2AB. Banyak sih. Ya. Coba kalian lihat, bentuk A tambah B kuadrat itu adalah A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Nah, kita mau cari A kuadratnya saja sama B kuadratnya saja. Berarti ya kita kurangi dengan 2AB, karena 2AB-nya masih ada. Ya, berarti kita kurang lagi dengan 2AB. Oke, gitu. Oke, lanjut. Tapi ini bukan bentuk kuadrat sempurna ya. Ini cuma tadi ada yang nanya. Kenapa? Kak, plus 2AB bukan? Min 2AB ya. Karena gini, kalau A plus B kuadrat, ini kan menjadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, sedangkan kita mau cari A kuadrat plus B kuadrat. Ini kan nggak sama ya, bentuknya nggak sama. Karena di sini sama-sama ada kuadrat, sama-sama B kuadrat. Tapi di sini ada 2AB. Ya, Nah, gimana caranya supaya 2AB-nya hilang? Ya, berarti kita kurang dengan 2AB. Biar ya, bentuknya sama. Ya, biar bentuknya ya. sama. Oke? Oke. Kita kurang 2AB. Karena kita jabarkan. Bukan pindah ruas ya, ini bukan pindah ruas. Kita belum mempelajari pindah ruas. Besok baru pindah ruas, guys. Kita jelaskan kenapa pindah ruas itu bisa ada. Ya. Nanti kenapa bisa pindah ruas ada. Sebenarnya bukan pindah ruas ya, kalau misal kalian nanti udah masuk perkuliahan, biasanya dosen kalian bakalan ini, kalau kalian bilang pindah ruas. Kiri kanan kudu sama, makanya dikurangi 2. Iya, betul. Biar dia sama, kita kurang 2AB. Karena kalau misal kita kurang 2AB, ini kan nanti bentuknya jadi gini. Ya, biar sama ya kita kurang 2AB. Ya, oke. Oke, lanjut ya. Apalagi bentuk kuadrat sempurna. Contoh, boleh. Ini aku pisahkan dulu ya. Ini soalnya beda dimensi, guys. Ini jarang kepake. Oh, enggak. Sisi kiri enggak dikurang 2AB. Jadi gini. Wait. Sisi kiri enggak dikurang 2AB. Karena kalau kalian kurang 2AB, nanti bentuknya beda lagi. Jadi ceritanya gini. Kita kan mau mencari A kuadrat tambah B kuadrat. Ya, kita mau mencari bentuk A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, A kuadrat tambah B kuadrat dihasilkan dari ini. Ya, kenapa saya kurang 2AB? Anggaplah ya, enggak saya kurang. Berarti A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan, ingat A tambah B kuadrat, itu kan ini ya. Berarti A kuadrat tambah 2AB plus B kuadrat. Nah, apakah sama? Ini kan nggak sama ya. Ini nggak sama.
Nah, supaya dia sama, saya kurangi dengan 2AB. Nah, kalau saya kurangi 2AB, ini nanti menjadi habis. Bersisalah A kuadrat tambah B kuadrat. Ya, makanya tadi di awal kita tulis kurang 2AB. Ya, kita kurang 2AB. Karena nilai dari A tambah B kuadrat itu adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ya, gitu. Ya, sebenarnya jujur aja guys, kalau pertama kali aku pelajari materi ini, itu sebenarnya waktu SMA untuk persiapan Olimpiade. Dan sekarang gilanya UTBK bahkan udah masuk ke bentuk-bentuk yang seperti ini. Ya, padahal seingat aku di sekolah itu jarang diajarkan yang seperti ini. Ya, biasanya di persiapan-persiapan Olim. Ya. Fajar anak OSN, Farhan ya guys ya. Iya, kemarin sempat ikut juga. Oke, lanjut dulu. Contoh, eh, M kuadrat tambah 14M tambah 49. Nah, dia adalah M tambah 7 kuadrat. Oke, ini sebenarnya nggak bisa langsung ditebak ya. Kenapa tiba-tiba M7 kuadrat? Untuk penjelasan lebih lanjut, kita akan pelajari di persamaan kuadrat. Ya, ini sebenarnya ada pembuktiannya gitu guys. Jadi kenapa tiba-tiba M tambah 7? Yang pertama sebenarnya kalian harus cari angka. Di sini itu harus cari angka yang ditambah. Kalau di sini cari angka yang dikali. Ini sebenarnya bentuk persamaan kuadrat. Jadi tadi rencana aku nggak mau buat kasih contoh karena nanti dipelajari di persamaan kuadrat. Ya betul, difaktorkan. Ya, kita cari angka. Ini kan kalau 7 tambah 7, 14. Kalau 7 kali 7 kan 49. Makanya di sini menjadi M plus 7. Jadi kita cari angka yang ditambah dan dikali hasilnya di sini. Angkanya ya, angka yang sama. 7 tambah 7, 14. 7 kali 7, 49. Ini sebenarnya dipelajari lebih lanjut di persamaan kuadrat. Ya, memfaktorkan. Ya, gitu. Tapi contohnya kurang lebih seperti ini. Tapi paling nanti biasanya itu yang seperti ini. Lalu kita mau kali. Ya. Oke. Apalagi ya yang penting. Oh ya, cukup sampai situ dulu. Kita mau masuk di pecahan. Ya. Nah, buat teman-teman tadi udah masuk ya, udah pelajari materi pecahan. Kita lanjut lagi di pecahan aljabar. Ini materi terakhir untuk aljabar. Iya, kurang lebih sampai jam 9 ya, guys. Nah, tadi kan kita udah belajar aljabar ya. Sorry, belajar pecahan. Kita kalau mau menjumlah atau mengurangkan pecahan, berarti apa? Itu tadi kita pelajari kali silang kan? Kita tadi belajar kali silang. Nah, pecahan aljabar, tadi kan kita udah belajar contoh 2/5 dikurang 1/4. Ini kan bisa disamakan penyebut atau kita kali silang ya. Tadi kita udah belajar kali silang. Berarti 2 kali 4 dikurang 5 kali 1 per 5 kali 4. Ya kan? Atau 8 kurang 5 per 20, yaitu 3 per 20. Nah, itu sebenarnya kita pelajari di pecahan aljabar. Karena di pecahan aljabar itu sifatnya lebih kompleks lagi atau lebih banyak. Yang pertama, itu ada A per B ditambah C per D. A per B ditambah C per D. Ini artinya adalah AD ditambah BC dibagi BD. Asalnya dari mana? Yaitu yang tadi kali silang. Ya. A kali DAD, B kali CBC,
B kali D, BD. Ya, gitu. Ini sifat pecahan aljabar. Nah, terus sifat yang kedua, A per B dikurang C per D. Berarti AD dikurang BC per BD. Ya. Jadi AD, BC, BD. Oke, asalnya dari situ, kali silang. Atau biasa juga disebut dengan kali kupu-kupu. Ya, kali silang, kali kupu-kupu bisa. Nah, terus yang ketiga, seper A ditambah seper B. Nah, ini juga sebenarnya konsepnya sama ya, menjadi A plus B per AB. Atau bisa juga B plus A per AB. Boleh, karena itu dari kali silang juga. 1 kali B itu B, A kali 1 itu A kali B itu AB. Ya, ini terus sih, kalau penjumlahan dan pengurangan, kalau kalian udah bisa kali silang, ya aman ya. Nah, ini juga ada bentuk yang keempat. Ini nanti dipelajari di persamaan linear satu variabel besok untuk lebih lanjut. AX sama dengan B. Nah, untuk mencari nilai X, ya kedua ruas bisa kita bagi dengan A. Ya. Berarti X-nya adalah B per A. Ya, kedua ruas dibagi A. Gitu. Jadi ini sebenarnya nanti asal mula dari pindah ruas, ya. Kalau kedua ruas kita bagi A, ini nanti menjadi X sama dengan B per A. Atau bisa juga AX sama dengan B, kalau semisal kedua ruas kita bagi X, berarti apa? Menjadi A sama dengan B per X. Ya, gitu. Intinya kalau di dalam matematika, besok kita bakalan bahas lebih lanjut. Kalau kalian memperlakukan di ruas kiri dengan sesuatu hal, maka perlakukan juga di ruas kanan dengan sesuatu hal. Jangan cuma memperlakukan di satu ruas saja. Ya, jadi contohnya seperti ini. Kalau ruas kiri kita bagi A, ruas kanan juga bagi A. Kalau ruas kiri bagi X, ruas kanan juga bagi X. Oke? Nah, sifat yang terakhir itu adalah A per B sama dengan C per D. Artinya apa? AD sama dengan BC. Ini yang paling sering kepake. Ya. AD sama dengan BC. Ya, gitu. AD sama dengan BC. Ini ada 5 sifat, tapi yang paling sering kepake itu kalau kalian udah bisa kali silang sama yang sifat kelima. Oke. Cukup itu sih yang paling penting di pecahan aljabar. Nah, selanjutnya kita coba kasih contoh ya buat pecahan biar lebih jelas. Bentar, tadi aku udah nyetak. Bentar ya, aku cari dulu. Nah, contoh pecahan aljabar. 2P kurang 5 dibagi 6 ditambah P kurang 7 per 3. Nah, ini bisa ada dua cara. Ya. Yang pertama, kita samakan penyebutnya 6. Ya kan? Atau bisa juga kali silang. Karena kebetulan kita belajar kali silang, kita kali silang aja. Ya. Ini kita kali silang. Menjadi 3 kali 2P kurang 5 ditambah 6 kali P kurang 7. Ya. 6 kali P kurang 7. Per penyebutnya 6 kali 3. Ya kan? Nah, ingat kembali lagi 3 kali 2P adalah 6P. 3 kali minus 5 itu minus 15. Ditambah 6 kali P adalah 6P. 6 kali minus 7 adalah minus 42. Dibagi 18. Ya. Nah, 6P tambah 6P itu adalah 12P
minus 15 kurang 42. Minus 15 kurang 42 itu minus 57 per 18. Nah, ini itu bisa disederhanakan. Ya kan? 12P, ini aku hapus ya biar enggak pusing. 12P per 18 dikurang 57 per 18. Berapa? Ini bisa kita bagi 2, 6. Kita bagi 2, 9. 57 bagi 18 ngepas nggak? 57 bagi 18. Nggak bisa ya, berarti kita harus sederhanakan aja. Ini bisa dibagi berapa? Ini kan 6P per 9 dikurang bagi 3 ya? Ya, 57 bagi 3 itu 19. Bagi 3, 6. Berarti nanti kayaknya nggak usah kalian sederhanakan deh. Nanti kalau kalian sederhanakan, nanti bakalan mempersulit ya. Biasanya di ini nggak perlu disederhanakan sih, ini sudah cukup. Cuman kalau kalian mau sederhanakan boleh. Ya. Boleh, 19 per 6. Cuman ini masih perlu ya. Jadi nggak usah. Tapi nggak perlu aku hapus deh. Kalian bisa sederhanakan. Kalian lanjutkan aja ya. Kalian lanjutkan. Nanti bakalan dapat 4P dikurang 19 per 6. Ya, karena ini 6 per 9 ini kan bisa kita sederhanakan lagi ya. Kita bisa sederhanakan lagi. Tadi harusnya bisa langsung dibagi 6 aja ya. Wait, ini bisa langsung dibagi 6. Nah, kita bagi 6 aja. 2, 3. Jadinya 2 per 3 kurang 19 per 6. Lalu samakan penyebutnya lagi pakai 6. Menjadi 4P kurang 19. Ya. Iya. 2P per 18 bisa bagi 3 nggak sih? Ya bisa. Ya, harusnya. Tapi enaknya pakai sorry. Sorry guys. Jadi ini menjadi 4P. Sorry, benar 4P loh. Ini benar ya. 4P. Benar 4P, bukan 2P. Kenapa? Karena 6 bagi 3 kan 2. Terus 2 kali 2, 4. Ya, jadi dia menjadi 4P. Jadi dia 4P, ya bukan 2P. Oke, 4P kurang 19 per 6. Ini bentuk sederhananya. Cuman kalau mau lebih gampang, ya sebenarnya soal ini itu lebih gampang langsung kalian samakan penyebutnya. Ya, sebenarnya aku mempersulit kalian aja. Tapi ini buat lebih gampang kalian langsung samakan penyebut. 6 bagi 6 kan 1 ya. Berarti nanti langsung 1 kali 2P kurang 5. Oke, nggak ngerti di akhir. Wait, ulang. Pertama, wait, aku perjelas lagi ya, biar lebih jelas aja. Yang pertama ini aku sederhanakan. Ya, kita sederhanakan. Kita bagi 6 ya, bagi 6. Terus ini kita bagi 3. Ya. Nah, berarti ini bersisa 2P per 3 dikurang 19 per 6. Nah, sekarang ini kan 3 sama 6 ya. 3 sama 6. Berarti kita samakan penyebut. Samakan penyebutnya 6. Nah, sebenarnya ini bisa kali silang. Tapi kalau semisal kalian kali silang, nanti bakalan kembali lagi ke sini. Dia malah nggak sederhana. Ya. Jadinya kita sederhanakan dengan penyebut 6. Oke. Caranya, ingat cara pecahan, cara menyelesaikan pecahan dengan menyamakan penyebut.
6 dibagi 3 itu 2. Kalau penyebutnya 6, kalau 3 bisa nggak? Oh, nggak bisa. Ingat konsep KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Ya kan? Kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan 3 itu kan 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. 6 itu adalah 6, 12, 18, dan seterusnya. Apa kelipatan yang sama paling kecil? Yaitu 6. Maka KPK-nya 6. Ya. Jadi nanti 6 bagi 3 itu 2. 2 kali 2 itu 4. Makanya di sini 4P. Ya, dikurang 6 bagi 6 itu 1. 1 kali 19 itu 19. Makanya dapat 4P kurang 19 per 6. Permisi Kak, Oke. itu kalau nggak usah dipisah, bisa nggak sih langsung dibagi Iya, sama bisa 3? banget. Sebenarnya kalau mau lebih cepat itu kita langsung kedua ruas dibagi dengan 3. Tapi ini untuk memperjelas ya. Tadi sebenarnya bisa aja kita langsung bagi. Karena nanti kalau semisal ini kan kita udah dapat di sini ya. Ini buat sebenarnya aku buat seperti ini biar lebih jelas saja. Ini sebenarnya bisa ya 12P kurang 57 per 18. Kedua ruas nanti kalian sisa bagi 3 aja. Ya. Ini kan 12P dibagi 3 itu 4P ya. Minus 57 bagi 3 minus 19. Per 18 bagi 3 itu adalah 6. Ya, bisa. Kalian bisa langsung bagi. Karena nanti kalau semisal 4P kurang 19 per 6, kita kali 3, ya kembali ke sini. Cuman kalau semisal mau lebih jelas, ya asalnya dari sini. Ya. Takutnya nanti kalian kebingungan kalau baginya bentuknya seperti ini. Tapi bisa ya, bisa. Itu bukan dikali 2 ya Kak, penyebut dan pembilangnya. Tadi yang 2P gimana? Yang 2P gimana? Jadi gini. Pertama, kalian harus bisa menyelesaikan pecahan, penjumlahan, dan pengurangan. Aljabarnya itu ngikut. Ya, yang pertama itu kalian harus bisa menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan aljabar dulu. Nah, jadi caranya tadi kalau udah disamakan penyebutnya, ya kalau penyebutnya udah sama, ini kita bagi. 6 kita bagi ke sini, 6 bagi 3 itu 2. Ya kan? 6 bagi 3, 2. Setelah dibagi, ingat tadi 6 bagi 3, 2. Nah, 2 itu kita kali ke sini, kali dengan 2P. Makanya 4P. Nah, terus 6 dibagi 6 itu 1. Ingat 1 ya, 6 bagi 6, 1. Lalu 1 kali 19, yaitu 19. Ya. Jadi nanti kalau semisal masih belum paham, nonton dulu penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan cara menyamakan penyebut. Ya, dibagi lalu kali. Oke? Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Nanti banyak ya, nanti kalian punya banyak latihan soal. Untuk menyelesaikan soal-soal ini, ya kalian harus perbanyak latihan. Ya intinya kalian bertanya ya, bertanya aja kalau semisal belum dipahami. Kalau menyamakan penyebut yang pembilangnya juga di kalian nggak sama. Kalau menyamakan penyebut, pembilangnya di kalian nggak yang sama. Maksudnya gimana? Kalau menyamakan penyebut, yang pembilangnya juga dikali angka yang sama. Pembilang, iya, intinya gitu ya. Intinya kalau semisal kalian udah dapat KPK-nya, berarti itu menjadi penyebutnya. Ya, nanti penyebutnya dibagi ke sini, lalu dikali. Ya, gitu aja sih sebenarnya. Kuat. Ini masih banyak yang join nggak? Oh, masih banyak ya. Aku mau menjelaskan. Guys, kalau misal kalian mau nanya, mungkin bagusnya
on mic ya, karena soalnya kadang aku baca komentar aku nggak nyampe gitu loh, aku nggak paham maksud ketikan kalian gimana ya. Ini bukan karena ketikan kalian gimana, mungkin aku yang kurang paham soalnya ya kalau semisal diketik itu agak susah dipahami guys, jadi kalau mau langsung bisa on mic aja. Oke ya, bagus kita latihan soal kuadrat sempurna. Kalau yang nanya kuadrat sempurna, sebenarnya itu lebih ke apa ya? Lebih ke persamaan kuadrat. Contohnya gini ya. Sebenarnya ini nanti dipelajari di hari terakhir untuk persamaan kuadrat. Kalau kuadrat sempurna, contoh x kuadrat ditambah 6x ditambah 9. Nah, ini kan kita mau cari ya. Caranya, kalian harus cari suatu angka yang ditambah itu hasilnya 6, yang pada saat dikali itu hasilnya adalah 9. Angka yang sama ya, angka yang sama. Berarti apa? 3 tambah 3 6, 3 kali 3 9. Berarti bentuk kuadrat sempurnanya adalah x tambah 3 kuadrat. Gitu. Ya, bentuk kuadrat sempurna. Ini nanti lebih dijelaskan di persamaan kuadrat di hari terakhir. Ini adalah cara memfaktorkan. Itu adalah cara memfaktorkan. Ya, nanti di hari terakhir untuk belajar matematika dasar itu ada persamaan kuadrat. Ya, gitu. Ada lagi Kak, nggak? Oke. Mau nanya, tapi sebentar ya Kak. Oke, silakan. Aku kan pahamnya kan kalau misalnya min B per A itu sama dengan X1 tambah X2 ya Kak, kalau nggak salah. Kenapa? Wait. Sorry, ini agak suaranya kecil. Min B per A Iya, min B per A sama dengan X1 X1 tambah plus X2. X1 plus X2. C per A Iya, sama dengan X1 kali X. 2. Nah, iya itu Berarti betul. bukannya yang min B per yang 6 itu jadi minus 6 ya Kak? Enggak ya? Oh, enggak. Nanti ya ini enggak salah ya. Untuk menentukan X1 plus X2 itu min B per A. Cuma nanti kalau menyusun persamaan kuadrat ya, pada saat kita menyusun persamaan kuadrat itu nanti bentuknya menjadi menyusun persamaan kuadrat bisa x kuadrat dikurang x1 plus x2 x ditambah x1 kali x2 sama dengan 0 sama x kuadrat plus b per a x ditambah c per a. Nah, ini sebenarnya yang kita pakai ya. B per A-nya itu yang sama dengan yang ini. Karena kalau semisal di sini minus ya, kalau semisal di sini minus, nanti dia beda. Coba aja kita jabarkan ya. Oh ya ini guys, ini sebenarnya materinya persamaan kuadrat ya. Sorry, ini materi persamaan kuadrat. Cuman tadi banyak yang nanya. Ya ini sebenarnya lebih jelasnya nanti dipelajari di pertemuan terakhir buat matematika dasar. Nah kan tadi Sis Grace nanya kalau semisal kenapa nggak minus? Kalau semisal minus di sini itu nanti malah beda karena x tambah 3 dikuadratkan itu ya hasilnya ini ya. Ya ini sebenarnya akar-akar persamaan kuadrat. Mungkin jangan bahas sampai sini dulu mungkin ya. Soalnya terlalu takutnya kejauhan. Ya, nanti kalau semisal di sini minus, kalau di sini minus 6x, nanti dia menjadi x kurang 3. Ya.
X kurang 3. Jadi dia berbeda. Ada lagi nggak? Oh ya ini, buat lebih jelasnya, eh, tadi yang dimaksud sysgrace itu, kalau dia bentuknya sama dengan 0, ini hampir aku lupa, kalau bentuknya sama dengan 0, ya. Kalau bentuknya sama dengan 0, nanti dapat X-nya adalah minus 3. Tapi di sini dia tidak sama dengan 0. Jadi kita cuman mau buat dia menjadi bentuk persamaan kuadrat. Nah, kalau dia sama dengan 0, nanti menjadi X tambah 3 kuadrat sama dengan 0. Ya. Makanya nanti dapat X tambah 3 sama dengan 0, X-nya sama dengan minus 3. Ya, kalau dia sama dengan 0, dia bakalan mengikuti bentuk persamaan kuadrat. Cuman karena dia tidak memuat X sama dengan 0, maka ya kita cuman mau memfaktorkan aja, tidak mengikuti sifat persamaan kuadrat. Oke, kurang lebih gitu. Kecuali dia sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 nanti, ya betul, X-nya adalah minus 3. Tapi karena dia tidak sama dengan 0, kita cuman mau memfaktorkan. Ya, kurang lebih gitu. Untuk penjelasan COC nanti kita bahas di tanggal 10 ya. Ini kan ada yang nanya terkait dengan COC. Nanti kita bakalan jelaskan di tanggal 10. Intinya selama challenge dari hari pertama sampai tanggal 9 itu tidak mempengaruhi kalian di COC. Ya, itu beda. Cuman mempengaruhi di nanti giveaway. Ya, bedanya cuma di situ. Oke. Nah, ini masih pemfaktoran ya, guys. Pemfaktoran sampai situ aja. Iya, cukup. Selesai. Kita udah selesai sebenarnya. Materinya udah selesai. Kak, maaf. Pembagian kelasnya gimana? Pembagian kelas malam ini baru aku mau fixkan. Rencana mau buat soal. Cuman untuk pembagian kelas, ini kita mungkin diskusi dikit aja. Wait, aku record atau enggak ya? Aku mau mau nyampaikan beberapa hal dulu. Kalau enggak ada yang mau ditanyakan lagi. Yang pertama yang mau aku sampaikan, itu terkait dengan pembagian kelas ya. Untuk pembagian kelas biar mempermudah kita belajar bersama. Pembagian kelas itu aku ada kepikiran dua hal. Yang pertama, kita bagi kelasnya bagi rata ya. Bagi rata, ada mungkin yang ilmunya kalau kita kasih rate ya dia udah bisa paham 10 soal. Ada yang bisa paham 5 soal, ada yang bisa paham 3 soal. Nah, ini bagi rata ya, ada yang bisa paham 10 soal, 3 soal dan 5 soal. Ini kita gabung dalam satu grup ya. Atau yang kedua, kita bagi berdasarkan gini, kita bagi jadi 2-3 grup. Yang satunya grup yang semuanya bisa jawab 10 soal, satunya grup bisa jawab 5 soal, satunya lagi grup yang hanya bisa jawab 3 soal. Jadi ini satu grup, ini satu grup, ini satu grup. Jadi ceritanya grupnya yang expert kita kumpulkan dengan yang expert, yang masih kurang kita kumpulkan dengan yang masih kurang. Cuman kekurangannya nanti ya kita bakalan gimana ya, bakalan sulit buat belajar karena kalau kita sama-sama nggak tahu ya kita mau bertanya gimana ya. Jadi mungkin ya nanti aku pikirkan lagi ya, kayaknya lebih ke bagi rata aja ya. Buat nanti teman-teman yang expert ini mau diskusi soal, kalian bisa diskusi di grup umum ya, di grup umum. Ya mungkin nanti konsepnya lebih ke bagi rata. Nanti aku pikirkan lagi bagusnya gimana. Ingat ya, tujuan kita bagi grup atau pembagian kelas ini supaya kalian bisa diskusi. Nanti kalau misal kita udah bagi, malah kalian tetap grupnya sepi-sepi, ya kita bakalan bubarin aja. Ya karena apa? Tujuannya ya kita biar kalian yang tidak paham, teman-teman yang belum paham, itu bisa bertanya ke teman-teman yang udah paham. Dan teman-teman yang udah paham bisa membantu teman-teman yang belum paham. Dan teman-teman yang udah expert, ya yang udah expert, nanti bisa diskusinya di grup umum. Biar semua teman-teman dari beberapa grup itu ngumpul di grup umum untuk bahas soal yang
lebih sulit ya. Jadi mungkin nanti lebih ke bagi rata aja. Oke, nggak apa-apa ya. Kita nanti eh, dibagi rata aja, dan yang udah expert di matematikanya bisa ngumpulnya nanti di grup umum aja ya. Dan nanti grupnya kayaknya maksimal 4 grup, maksimal 4 kelompok, biar nggak terlalu banyak grup juga dan kelasnya juga nggak terlalu dikit. Oke, apalagi yang mau aku sampaikan? Challenge tadi. Jadi challenge yang tadi aku kasih itu tidak wajib. Yang pertama tidak wajib, tapi yang kerja plus up di media sosial itu bisa ikut giveaway. Itu syarat buat ikut giveaway. Nah, dan kalau semisal kalian mau ikut giveaway itu tidak harus di Instagram. Tadi ada nanya mau up di X Kak, boleh. Kalau semisal kalian mau mau up di X, karena saya lihat di X itu banyak sekali akun-akun yang mengupload proses belajarnya selama mengikuti UTBK. Nah, kalian juga bisa gitu. Nanti screenshot aja, baru upload ke Google Formulir. Dan pengumuman pemenangnya itu akumulasi selama sebulan. Ya, kita akan akumulasikan siapa yang paling sering ngerjain, itu yang akan kita pilih. Ya. Nah, soal aljabar ada Kak? Ada. Jadi buat challenge aljabar itu mengerjakan soal aljabar itu sendiri. Jadi saya udah uh, di sini ya, ini kayaknya kurang lebih, wait, aku matikan tampilan dulu. Ya, COC itu opsional guys, cuman saranku kalau semisal kalian ini mending ikut, karena COC itu hanya buat mengerjakan soal-soal aja. Sedangkan ya cuman mau mengerjakan soal-soal. Ya, ini aku udah ada buku, tadi bukunya juga baru sampai. Di sini tuh sudah lengkap ya, ratusan soal, ada lebih 100 soal per bab, termasuk aljabar ada sekitar 170 soal. 170 soal ini nanti aku pilih eh, beberapa soal buat kalian kerjakan sebagai challenge buat hari ini, atau soal aljabar. Besok kan udah mulai. Hari ini ada challenge nggak, pecahan nanti? Betul ya, hari ini ada 2 challenge, aljabar dan pecahan. Kalian boleh ngerjakan malam ini, besok juga boleh, intinya sebelum akhir bulan ya. Untuk soal pengelompokan grup itu, soal-soal UTBK masih, atau masih dasar, nanti kayaknya lebih ke materi dasar aja ya, atau gabungan. Ya, nanti soal pembagian kelompok grup itu saya akan buat soal gabungan materi dasar dan UTBK yang dasar juga sih. Kak, challenge-nya soal asli SNBT atau soal dasar. Nanti kalau COC itu challenge-nya sesuai dengan materi yang kita pelajari selama seminggu. Ya nanti guys, kalau intinya COC tunggu tanggal 10. Kita launching tanggal 10 biar lebih jelas. Ya, takutnya ada perubahan yang tiba-tiba ya. Aku udah sampaikan A, ternyata nanti jadinya B. Ya. Jadi nanti aja di tanggal 10 untuk lebih jelasnya. Ada lagi nggak? Iya, ini udah selesai ya. Kita cuma ngobrol-ngobrol aja. Mumpung aku lagi free untuk malam ini. Oh iya, dan sepertinya besok itu bakalan ada kelas pertama literasi bahasa Inggris. Dan karena besok kelas pertama literasi bahasa Inggris, kita mungkin kelas matematikanya itu kita bakalan eh, kelas matematikanya di sore. Kalau kelas bahasa Inggrisnya nanti di malam. Ya, untuk besok, khusus untuk besok. Nanti aku kontak lagi sama Kak Grace. Ya, tapi harapannya seperti itu. Nanti Sis Grace besok pembukaan untuk literasi bahasa Inggris, tapi lebih ke santai dan ngobrol. Sekolah, kalian sekolah jam berapa, guys? Besok itu paling sore sih, sore-sore. Paling 15.30 atau 14.00, 16.00, ya 15.30 atau 16.00. Wow, ada yang sekolah sampai maghrib. 16.00 kalian belum, masih ini guys. Hmm.
7 days challenge buat Matdas. Kalau setelah itu masih kurang bisa gimana? Nanti kalian nonton recording ulang, sama tujuan dari kita adakan grup itu sebenarnya itu. Tujuan kita buat bagi-bagi grup, biar kalian yang merasa masih belum bisa, itu bisa diskusi bareng dan nanya ke teman-temannya. Ya besok sudah asar guys, intinya besok sudah asar. Ya. Besok sudah asar aja ya. Atau nanti deh kita lihat. Malam. Besok malam. Nanti aku diskusikan bareng Kak Grace lagi ya. Soal yang dikerjain buat challenge itu bisa dikumpul. Ya. Nanti challenge-nya bisa dikumpul. Ya, challenge-nya bisa dikumpul kok yang mau ikut. Oke. Udah ya? Udah. Kita ngobrolnya udah. Kita lanjut besok lagi. Setelah ini yang masih tidak ada kegiatan. Ya, udah nggak ada kegiatan lagi. Nanti kalian bisa latihan soal. Nanti aku kirim latihan soalnya di Google Drive secepatnya. Oke. Iya, nanti rekornya langsung di-up. Bukan langsung sih, mungkin nunggu sejam dulu baru, atau 30 menit sampai sejam. Karena loading dulu guys, harus di-download dulu. COC sampai tanggal berapa? COC itu mulai tanggal 11, ya, 10 opening, 11 sampai akhir Januari. Nanti lanjut Februari, Maret, April. Intinya sampai seterusnya. Oke? Mungkin gitu dulu untuk hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada yang mau disampaikan nanti sampaikan di grup lagi. Eh, Ya, itu aja sih. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Bye-bye. Terima kasih, Kak. Oke, kasih.